10 kali dalam seumur hidup kita mendapatkan Lailatul Qadar, itu hitungannya sudah mungkin 1000 tahun. Utama beribadah 1000 tahun. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka bersungguh-sungguhlah kita untuk meraih dan menggapai Lailatul Qadar itu. Ada berbagai usaha yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah kita menghidupkan malamnya. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepada kita, kan Nabi SAW idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan shadda nizarahu wa ayqa Allah lahu wa ahya laylahu. Apabila masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan, maka Nabi SAW mengencangkan ikatan sarung beliau. Ini kinayah, artinya menjauhi istri. Kemudian beliau membangunkan keluarga beliau dan beliau hidupkan malamnya dengan beribadah. Oleh karena itu Nabi untuk memastikan untuk meraih Lailatul Qadar ini, Nabi melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk memastikan kita berada dalam kondisi ibadah di masjid, mengikuti qiyam, terutama qiyam Lailatul Qadar. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, tsumma ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melakukan qiyam Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala, maka kemudian dia diberi taufik untuk mendapatkannya. Artinya, tidak semua orang diberi taufik untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Hanya orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah buka hatinya untuk beribadah kepadanya di malam tersebut. Maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita termasuk hamba yang mendapatkan keberuntungan itu, diberi taufik untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Maka Nabi mengerjakan sholat di malam tersebut berbeda dengan malam-malam lainnya di bulan Ramadan. Ada 2 hadis. Yang pertama, Nabi berkata, "Man qama Ramadan, qiyam Ramadan." Ini mungkin sholat tarawih yang kita kerjakan dari malam pertama. Hadis yang kedua adalah, "Man qama Lailatul Qadri." Barang siapa yang melakukan qiyam Lailatul Qadar. Ini berbeda dengan qiyam Ramadan pada umumnya. Di mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya adalah lama waktu mengerjakannya. Nabi mengerjakan qiyam Lailatul Qadar itu 3 level. Level pertama, Nabi mengerjakannya sepertiga malam. Ini hadisnya sahih riwayat Ubay bin Ka'ab. Nabi keluar mengimami para sahabat untuk sholat. Ini salah satu ibadah yang dilakukan Nabi untuk mengisi malam Lailatul Qadar, dan beliau mengimami mereka sampai sepertiga malam. Ini level pertama. Kalau kita bagi malam itu jadi 3 lebih kurang, kita mulai jam 2. Karena sholat malam itu dimulai dari setelah sholat Isya, ya. Dimulai dari jam 2 sampai menjelang sahur. Lebih kurang sebelum jam 4. 2 jam. Ini sepertiga. Kemudian level kedua, Nabi mengerjakannya separuh malam. Nabi keluar mengimami sahabat dan beliau mengerjakan sholat bersama mereka separuh malam. Lebih kurang kita mulai jam 12, berakhir jam 4. Ini level kedua. Ya, level kedua.
selalu. Ya. Itu level ketiga, tapi mengerjakannya hampir sepenuh malam. Nabi keluar mengimami mereka sholat, sehingga para sahabat berkata, ya, hatta khashinal falah. Beliau sholat mengimami kami, hingga kami khawatir terluput makan sahur. Ya, khawatir terluput makan sahur. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, demikian kesungguhan Nabi dan para sahabat untuk mengejar meraih menggapai keutamaan Lailatul Qadar. Terutama malam ke-27. Banyak sahabat memastikan malam itu adalah malam 27, seperti Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, dan beberapa sahabat lainnya. Mereka mengatakan malam itu adalah malam 27. Kita lihat di berbagai belahan dunia lainnya, manusia, kaum muslimin begitu antusias untuk menghidupkan malam ini. Kalau kita yang pernah mengerjakan umrah di bulan Ramadan, tentunya tahu ya bagaimana suasana di sana di Masjidil Haram di malam 27. Kalau kita ikut sholat mulai dari setelah Isya, itu selesainya menjelang sahur ya, para jemaah yang dimuliakan. Dan itu penuh manusia, ya, penuh manusia. Bukan hanya di Masjidil Haram sebenarnya, di negara-negara Islam lainnya, malam 27 itu sangat istimewa. Bahkan beberapa masjid itu membuat tenda-tenda karena peserta sholat Lailatul Qadar itu membludak sampai ke jalan-jalan, mengalahkan sholat hari raya, dan suasananya sangat meriah. Mereka antusias untuk mengerjakan sholat di malam tersebut. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, mungkin tradisi itu kurang ya, atau belum berkembang di sini, atau belum familiar di sini. Akan tetapi para jemaah yang dimuliakan Allah, ya kita berusaha ya untuk menghidupkan malam ini. Para jemaah, ya. Walaupun suasananya mungkin tidak seperti di Masjidil Haram atau di beberapa belahan dunia yang lainnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, malam ini kita berbicara tentang ini salah satu ya tujuan kita hadir di masjid untuk mengerjakan i'tikaf, yaitu menata jiwa untuk meraih surga, yaitu menyisir hati yang kusut untuk meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hikmah i'tikaf bagi yang mengerjakannya adalah untuk merapikan kembali, menyisir kembali hati yang kusut. Hati itu bisa kusut, iya, seperti rambut kita bisa kusut, perlu disisir supaya rapi. Demikian juga hati. Hati itu bisa kusut. Maka disyariatkan i'tikaf untuk merapikan hati, di mana salah satu inti dari i'tikaf itu adalah memutus hubungan dengan dunia luar. Kita fokus beribadah di masjid, meninggalkan sejenak aktivitas duniawi kita. Maka Nabi ketika beriktikaf, beliau masuk ke dalam tenda kemah kecil, mengurung diri untuk merasakan sepi, sunyi sendiri, seolah-olah berada di dalam kubur, memutus hubungan dengan dunia luar, untuk merasakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu cara Nabi i'tikaf. Kenapa seperti itu? Karena yang membuat hati kita kusut adalah interaksi kita dengan manusia. Ya, interaksi kita, muamalah kita dengan manusia itu membuat hati kusut. Dengan siapapun itu. Maka perlu waktu kita mengosongkan
diri, kita memfokuskan diri berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat i'tikaf kita. Ya, maka kalau kita i'tikaf, jangan bawa kesibukan dunia ke tempat i'tikaf. Ya, seperti peralatan kerja, sehingga dia sibuk mengurus urusan dunia di tempat i'tikafnya. Lalu kapan hatinya bisa tersisir rapi jika di tempat i'tikaf dia justru sibuk mengurus dunia? Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka bagi yang berniat i'tikaf, ya, putuslah sejenak urusan kita dengan dunia. Ya, memfokuskan hati kita, menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ya, sehingga kita merasakan bagaimana kesendirian kita nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada yang menyertai kita. Yaum yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughnihi. Ya, hari di mana manusia lari dari saudaranya, dari ayah dan ibunya, dari anak dan pasangannya. Masing-masing orang sibuk mengurus diri mereka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Hari di mana manusia berdiri sendiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan dimuliakan Allah. Maka jangan sia-siakan, ya, i'tikaf kita kalau kita memang berniat, ya, untuk mengerjakannya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, hati perlu kita rapikan, karena salah satu penghalang kita untuk masuk ke dalam surga adalah kotornya hati. Apa yang membuat hati kotor? Dosa dan maksiat. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ada banyak macam-macam hati yang dimiliki oleh manusia. Di antaranya adalah dua macam hati, yaitu hati pemenang dan hati pecundang. Ini salah satu jenis hati, terbagi dua. Di sana ada hati pemenang dan ada hati pecundang. Apa maksudnya? Hati pemenang adalah hati yang bisa berhasil mengalahkan musuhnya. Siapa musuh hati? Syaitan. Yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan was-was ke dalam hati manusia, membisikinya dengan kejahatan dan keburukan, dosa dan maksiat. Syaitan tahu untuk mengalahkan manusia yang perlu dilumpuhkan adalah hatinya. Dia punya pengalaman terhadap bapak kita Adam alaihissalam. Ketika iblis dikeluarkan dari surga, ya, dia bersumpah akan menyesatkan anak Adam seluruhnya. Lalu zayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan hiasi yang buruk itu menjadi baik di mata mereka di dunia ini. Lalu aku akan sesatkan mereka semua. Itu sumpah iblis di hadapan Allah. Untuk melaksanakan sumpahnya ini, dia minta diberi tangguh sampai hari kiamat. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Dan iblis ini adalah musuh yang gigih. Apa yang dilakukan terhadap bapak kita Adam di dalam surga? Iblis membisikkan was-was ke dalam hati Adam. Was-was ilaihi syaitan. Maka iblis membisikkan was-was kepada Adam. Yang disasar oleh iblis dari Adam adalah hatinya. Iblis begitu benci kepada Adam karena gara-gara Adam, menurut pandangannya, dia dikeluarkan dari surga. Maka sasaran pertamanya adalah Adam dan istrinya.
didekati. Karena Allah berkata, la taqrabu hadhihi syajarah. Apa yang dibisikkan iblis ke dalam hati Adam, petik buahnya, makan. Maka Adam pun tergoda dengan bisikan iblis ini. Anda memetik buahnya dan memakannya. Anda tidak menyadari akibat dari perbuatan dosa. Apa yang terjadi? Pakaian Adam dan istrinya pun terlepas. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, itulah yang iblis terhadap Bapak kita Adam, yang karenanya Adam harus diusir juga dari surga. Karena satu kesalahan ini Allah mengusir Adam dari surga. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Dan itu juga yang dilakukan oleh iblis terhadap anak-anak Adam. Kita yang disasar iblis dari kita adalah hati kita. Kalau kita merasakan bisikan-bisikan, kadang-kadang muncul yang namanya pikiran kotor, muncul kadang-kadang pikiran kriminal, dibisiki macam-macam. Ya, bagi orang yang punya hati yang kita katakan pemenang tadi, dia bisa mengalahkan bisikan itu, menepisnya, dan menundukkan iblis dan pasukannya. Walaupun kadang-kadang kalah juga, tapi dia lebih banyak menang. Ini hati pemenang yang bisa menepis bisikan-bisikan iblis tadi. Nah, di sana ada hati pecundang, yaitu hati yang tidak mampu dan tidak kuasa untuk menahan bisikan-bisikan iblis ini. Ada sebagian orang pantang dibisiki sedikit saja, dia langsung mengiyakannya dan mengikuti bisikan iblis itu. Ini itulah hati pecundang yang selalu kalah di hadapan musuhnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka coba perhatikan hati kita termasuk jenis apa? Apakah hati pemenang atau pecundang? Di bulan Ramadan ini kita mendapatkan kesempatan untuk mengalahkan musuh kita, yaitu di bulan Ramadan. Kenapa? Karena iblis dan pasukannya itu diikat, wasuffi dan syayatin, dan diikatlah syaitan-syaitan. Itu jin-jin yang durhaka. Disebutkan di dalam hadis yang lain, wa maradul jin, yaitu jin-jin yang durhaka, jin-jin yang mengikuti iblis. Iblis ini adalah termasuk balapan jin. Mereka diikat di bulan Ramadan ini sehingga puasa mereka lemah. Tapi mereka tidak berhenti, tidak libur untuk menggoda manusia. Makanya di bulan Ramadan sekalipun kita juga merasakan bisikan-bisikan iblis dan pasukannya dan para tentaranya. Betul atau tidak? Bulan Ramadan ini terasa nggak bisikan iblis itu? Walaupun bulan Ramadan yang kata Nabi berkata, setan-setan itu diikat. Itu sering ditanyakan, Ustaz, bulan Ramadan katanya setan diikat, tapi banyak orang buat dosa. Iya. Masalahnya bukan hanya buat dosa, karena sudah merupakan keniscayaan bagi anak Adam untuk berbuat dosa. Karena manusia punya hawa nafsu. Yang kita bicarakan di sini adalah bisikan iblis yang kita rasakan juga di bulan Ramadan. Ya, kita rasakan juga di bulan Ramadan. Tapi terasa lemah di bulan Ramadan ini bisikannya. Maka di bulan Ramadan inilah kita punya kesempatan untuk mengalahkan musuh kita itu. Kenapa? Karena mungkin di luar Ramadan kita selalu kalah. Di bulan Ramadan inilah kita bisa menang atas musuh kita ini. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, taruhlah di bulan Ramadan saja hati kita juga masih kalah. Kita masih kalah melawan musuh kita ini. Tipis kemungkinan kita bisa menang di luar Ramadan. Kecil kemungkinan kita
kita bisa mengalahkannya di luar Ramadan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Begitulah pentingnya kita menata hati kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, dan ini merupakan ayat yang sangat agung, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari itu hari kiamat, di mana tidak ada gunanya harta dan anak keturunan. Anak keturunan saja tidak bermanfaat, tidak berguna, apalagi mengikut pengaruh anak buah atau yang lainnya. Illa kecuali man atallaha biqalbin salim, orang-orang yang bertemu Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang salim. Apa itu hati yang salim? Itu hati yang selamat dari syirik. Hati yang selamat dari syirik. Hati yang berisi tauhid. Inilah orang-orang yang sukses. Kalau kita bicara hakikat kesuksesan, sukses yang hakiki itu adalah orang yang berhasil bertemu menghadap Allah dengan membawa hati yang salim. Jangan katakan saya sukses di dunia. Apa kesuksesan yang kita pandang sukses itu? Kita punya banyak uang, banyak harta, jabatan tinggi, atau yang lain-lainnya. Jangan merasa sukses. Itu kesuksesan yang semu. Kesuksesan yang hakiki adalah orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang salim, hati yang selamat dari syirik, dan hati yang dipenuhi dengan tauhid. Itulah orang yang sukses. Ya, orang yang sebenar-benarnya sukses. Karena buat apa harta banyak, ya, pengaruh besar, mengikut banyak, harta banyak, anak keturunan banyak, tetapi datang menghadap Allah dengan membawa hati yang dipenuhi dengan syirik. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Karena kalau kita bicara surga Allah itu hanyalah milik orang-orang yang bertauhid. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Insyaallah wa harramallahu 'alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lizzalimin min ansar." Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, yaitu mati dengan membawa dosa syirik, maka Allah haramkan atas
Dan ini juga wasiat para nabi, terutama Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Ayat apa ya? Ada yang tahu? Ada ya, saya bacakan ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Baik muahid. Ada yang sudah menonton ini? Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ada yang sudah menonton itu juga? Tidak ada ya? Karena kalau sudah menontonnya nggak di sini. Nggak di sini deh. Di mana deh? Ya, tapi mau mengamalkan ya? Ya, kita dalam progres untuk mengamalkan ayat tersebut. Allah berpesan, ini pesan yang sangat penting di dalam kitab Allah. Jangan sekali-kali kamu mati, kata Allah. Kalau ayatnya titik di situ, Pak, masalah besar ya. Gimana jangan mati? Ya kita kan pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Lalu orang mati di sini, gimana? Dilarang mati. Makanya kalau ayatnya titik sampai di situ, itu masalah besar itu untuk mengamalkannya. Gak mungkin dia mengamalkan sekarang, kan begitu. Ada komanya, ada ilah, kecuali apa? Wa antum muslim. Kamu pastikan kamu dalam keadaan muslim, muwahhid, di atas la ilaha illallah. Pastikan. Dan ini adalah pesan yang disampaikan oleh Ibrahim kepada anak-anaknya. Inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sesungguhnya Allah telah memilih bagimu agama yaitu Islam, maka jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan muwahhid, membawa tauhid, membawa la ilaha illallah ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pastikan itu. Itulah hakikat sukses. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita datang kepada Allah dengan hati yang bersih dari syirik. Karena sedikit yang bikinnya syirik itu tergolong dosa besar. Bagaimana syirik besar? Syirik kecil aja tergolong dosa besar, apalagi syirik yang besar. Karena syirik ini dosa yang tidak terampuni. Kalau kita bicara surga, kita suka bicara surga. Suka nggak bicara surga? Suka ya? 100 amalan, 200 amalan, suka kita bicara surga. Tapi kadang-kadang kita nggak suka bicara syirik. Kenapa? Nggak akan sempurna bicara surga kalau nggak bicara syirik. Karena yang menggagalkan manusia masuk surga itu adalah syirik. Maka pastikan itu. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Orang-orang yang beriman, bertauhid dan tidak mencampur adukan tauhidnya dengan syirik. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, karena berapapun banyaknya amal kita, ya, walaupun amal kita sepenuh langit dan bumi, tapi kita datang kepada Allah dengan membawa satu dosa syirik, selesai sudah. Gak ada cerita surga. Sebaliknya dalam hadis disebutkan, walaupun dosa kita sepenuh langit dan bumi, tapi kita datang kepada Allah dengan tanpa membawa dosa syirik, maka Allah akan mendatangkan ampunan sebanyak itu juga. Maka perlu memastikan illa wa antum muslimun. Pastikan kita datang menghadap Allah dengan qalbun salim. Itulah hakikat sukses. Jangan cerita sukses. Kadang-kadang orang itu untuk sukses dunia, dia rela berbuat syirik, datang ke dukun, minta kepada selain Allah. Mungkin terlihat sukses ya, banyak hartanya, tinggi jabatannya. Itu bukan ukuran sukses yang sebenarnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, karena ukuran sukses yang sebenarnya adalah bagaimana kita menuntut amal kita. Maka ada hadis yang berbunyi innamal a'mal
Kalau tidak mengucapkan, apakah dia keluar dari la ilaha illallah? Tentunya kita tidak memastikan itu. Namun mengucap la ilaha illallah di ujung usia bukan perkara yang mudah. Tidak semudah yang dibayangkan. Tidak bisa kita hafal mati sekarang ini, kemudian ketika kita menghadapi kematian, mudah kita mengucapkan la ilaha illallah itu. Tidak semudah itu. Karena bagi iblis, mati itu adalah seperti partai puncak, partai final. Karena setelah itu selesai urusannya dengan anak Adam ini, selesai urusannya dengan kita. Maka sakaratul maut, ketika hamba itu menghadapi kematian, itulah partai puncaknya. Disitulah iblis akan mengerahkan segala kekuatannya, terutama untuk menghalanginya dari kalimat la ilaha illallah. Makanya ada hadis yang mengatakan, yang berbunyi, Nabi berkata, "Aqzimu min dzikri la ilaha illallah qabla an yuhala bainaha wa bainakum." Berbanyaklah kalian membaca la ilaha illallah sebelum kalian dihalang darinya. Kapankah kita dihalang dari la ilaha illallah untuk mengucapkan? Sekarang coba ucap la ilaha illallah. Coba masing-masing ucap la ilaha illallah. Ada yang menghalangi? Ada yang menghalangi? Ada. Tapi ada nanti momen kata Nabi, qabla sebelum kamu dihalang darinya. Kamu tidak mampu mengucapkannya karena ada yang menghalanginya. Momen apa itu? Momen sakarat. Ya karena kita belum menghadapi kematian. Jadi godaan iblis saat hamba itu menghadapi kematian ini tidak bisa kita bayangkan. Karena itu baginya partai puncak, partai final. Ya seperti kita kalau masuk final akan mengalahkan segala kemampuan kita untuk mengalahkan musuh, bukan dari pilihan. Disitulah akan ditentukan siapa yang sukses, siapa yang gagal. Disitulah penentuannya. Siapa yang benar-benar sukses, man Allah biqalbin salim illa wa antum muslimun, dan siapa yang sebenarnya gagal total ya di dunia. Gimana orang memandangnya sukses secara dunia? Para jemaah yang dimuliakan, ada contohnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya disebutkan itu di dalam sirah. Bahkan ada ayat yang turun berkenaan dengan itu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha." Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Ayat ini turun berkenaan dengan apa? Dengan kisah. Kisah apa ya? Kisah Abu Thalib. Abu Thalib ini latar belakangnya luar biasa. Orang yang paling lama mengasuh Nabi itu adalah Abu Thalib. Boleh kita katakan orang yang paling berjasa terhadap Nabi itu adalah Abu Thalib. Tidak ada orang yang melebihi jasa Abu Thalib bagi Nabi, baik sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi maupun setelah diangkat menjadi Nabi. Luar biasa. Bahkan Abu Thalib itu sudah menganggap beliau adalah seperti anak beliau sendiri. Nabi itu seperti anak beliau sendiri. Luar biasa. Di saat itu Abu Thalib juga sudah mengakui kebenaran agama yang dibawa oleh keponakannya ini. Kurang apa? Tinggal serakah lagi bagi Abu Thalib. Maka dengan itu dia akan menjadi orang yang paling utama di kalangan umat ini. Abu Bakar tidak seberapa dibandingkan Abu Thalib. Kalau dia berhasil, kalau dia sukses, ternyata tidak seperti itu. Maka turun ayat tadi itu. Ketika Abu Thalib sedang sekarat,
Untuk apa? Untuk membimbingnya kepada kalimat syahadat la ilaha illallah. Jadi sampainya Nabi di rumah Abu Thalib, beliau langsung menemui Abu Thalib dan berkata, "Ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatan wahaju bika la illallah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Tinggal itu saja yang kurang dalam hidup Abu Thalib. Jika dia ucapkan itu perfect, sempurna. Ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat yang aku akan gunakan untuk membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya kurang apa ini? Yang pasang badan untuk Abu Thalib itu Nabi, asalkan dia mengucap la ilaha illallah. Pertanyaannya adalah, apa susahnya bagi Abu Thalib untuk mengucap la ilaha illallah? Apa susahnya? Bukankah Abu Thalib ini menyayangi Nabi? Bahkan hidupnya juga untuk membela Nabi dalam Islam, ikut diboikot bersama Nabi oleh kaum musyrikin, melindungi Nabi, ya, dicela macam-macam penderitaan yang dialami oleh Abu Thalib untuk membela Nabi, luar biasa. Apa susahnya bagi Abu Thalib untuk mengucapkan kalimat itu, la ilaha illallah? Tapi Abu Thalib terhalang dari kalimat itu. Abu Thalib orang Arab, Pak. Kalimat la ilaha illallah bukanlah kalimat yang asing baginya, dan dia juga tahu maksudnya. Dan Abu Thalib sendiri sedang membenarkan Islam sebagai agama yang dibawa oleh keluarganya. Kurang apa sebenarnya? Kayaknya tidak ada penghalang antara Abu Thalib dan kalimat itu. Tapi kenyataannya Abu Thalib gagal mengucapkan kalimat itu. Apa kerana? Apa yang menyebabkan Abu Thalib gagal? Disebutkan dalam sejarah, ya, dalam sirah. Ketika Nabi hadir di situ, ternyata di situ sudah ada di rumah Abu Thalib. Ternyata di situ sudah ada Abu Jahal dan salah seorang tokoh Quraisy lainnya. Siapa? Abu Jahal dan siapa? Ada dua orang. Siapa yang tahu? Abu Jahal dan? Enggak. Enggak selalu duel itu. Kalau ada Abu Jahal ada Abu Lahab. Abdullah bin Abi Umayyah, ini tokoh Quraisy juga yang benci Nabi. Abu Jahal di situ berkata kepada Abu Thalib, coba lihat bagaimana syaitan, iblis menginjak lisan Abu Jahal untuk menghalangi Abu Thalib mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kadang-kadang syaitan itu menginjak lisan manusia, hati-hati. Lisan manusia dipinjamnya untuk menyesatkan anak Adamnya. Ini sebenarnya bicara itu iblis itu, ya, diksi iblis yang bicara ini. Apa kata Abu Jahal kepada Abu Thalib saat itu? Apa kata Abu Jahal kepada Abu Thalib saat itu? Ini di luar dugaan sebenarnya. Abu Jahal tidak mengatakan kepada Abu Thalib, Abu Thalib jangan katakan, jangan. Kalau dilarang, mungkin Abu Thalib ucap, Pak. Karena kadang-kadang orang itu bilang, makin dilarang, makin penasaran, kan begitu ya? Ucap aja. Ini sesuatu yang tidak terduga. Tapi Abu Jahal tak bisa melakukan itu, mungkin bimbingan iblis juga ya. Ya jelas, untuk menghalangi Abu Thalib dari kalimat la ilaha illallah. Apa kata Abu Jahal kepada Abu Thalib? Dia berkata, hai Abu Thalib, apakah kamu membenci agama Abdul Muttalib? Ada satu nama disebutkan di situ. Mungkin nama ini tidak pernah muncul, tapi saat itu disebutkan oleh Abu Jahal.
membenci agama Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Siapa? Ayahnya. Ini kan dilematis ini, pilih ayah atau ponakan, kan gitu ya. Nabi kembali memulai ucapan beliau. Wahai Muhammad, ucapkan la ilaha illallah. Abu Jahal tak berkata, wahai Abu Talib, apakah kamu membenci agama Abdul Muttalib? Dua orang yang sama-sama dicintai oleh Abu Talib. Hati-hati. Titik lemah hati manusia itu adalah cinta. Hati-hati dengan cinta. Kadang-kadang menjadi fitnah. Kadang-kadang hati manusia itu tidak berkutik dengan cinta. Apalagi cinta yang salah kaprah, kan begitu ya. Siapa yang cinta sama ayahnya, sama orang tuanya? Tidak ada ya. Apalagi orang berbakti ya. Abu Talib cinta kan kepada Abdul Muttalib, ayah beliau. Dan apalagi Abdul Muttalib orang yang dihormati, dikenal sebagai orang baik-baik juga, tokoh di kota Mekah. Pada akhirnya apa yang terjadi? Apakah Abu Talib mengucap la ilaha illallah atau apa yang dikatakan oleh Abu Talib? Abu Talib berkata, aku mati di atas agama Abdul Muttalib. Di luar dugaan. Ini sampai tak terbayangkan sebelumnya bahwa Abu Talib gagal mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal dia tinggal selangkah. Apa beratnya Abu Talib untuk mengucapkan kalimat itu? Dan disitulah datang iblis menggoda manusia. Apa yang disasar di sini? Hati Abu Talib antara dua cinta, cinta ayah atau keponakan. Dia pilih cinta ayah. Selesai sudah. Gagal sukses Abu Talib. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka jangan katakan saya sukses. Oh, saya sudah sukses. Siapa bilang? Nanti ya, hakikat kesuksesan baru kita lihat ketika kita menghadap Allah dengan membawa kalimat tauhid itu. Sebelum itu jangan katakan sukses. Kita akan progres lah. Kalau sudah mengamalkan ayat tadi baru sukses itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau sudah mengamalkan ayat ini baru katakan saya sukses. Kalau belum, jangan katakan sukses. Jangan tertipu dengan kesuksesan semua itu. Apa yang kita miliki, aset yang kita miliki, kedudukan jabatan yang kita miliki, mengikut anak keturunan yang kita miliki. Kalau kita pandang itu kesuksesan yang semu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah demikian. Maka kita berusaha, ya, berikhtiar untuk bisa, ya, mengamalkan ayat tersebut. Ya, kita meninggalkan dunia ini dengan membawa kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, dan ingat, gampang itu. Siapa bilang gampang? Musuh kita ini luar biasa. Gigihnya, berternya, minta ampun, Pak. Itu iblis. Lebih dulu diusir dari surga. Di luar surga dia, ada di dalam surga, tapi dia gigih untuk menggoda Adam di dalam surga, walaupun dia di luar surga. Sama seperti di bulan Ramadan ini, walaupun dia diikat, dia tetap main, Pak. Gak libur dia. Itu gigihnya musuh kita itu. Ya, maka jangan kita merasa berada di zona aman, nyaman. Ya. Ujian terakhir manusia itu adalah kematian. Itu musibah terakhir. Ya, musibah terakhir manusia itu adalah kematian. Dan ujian terberat adalah ujian kematian. Makanya di dalam Islam tidak boleh kita mati. Apalagi bunuh diri. Udah bunuh diri kan, rame-rame lagi kan begitu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, dilarang itu dalam Islam. Ya, karena tidak semudah itu menghadapi kematian itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya kita saja Allah
Allah a'lam, apakah kita siap untuk menghadapi momen itu? Ya, maka kita sepanjang hidup ini berusaha untuk itu. Dan yang perlu kita persiapkan adalah hati. Kalau hati kita lemah, padam sudah menghadapi beratnya ujian kematian itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, sesuatu yang tidak terduga akan kita hadapi. Nah, satu yang menakutkan juga adalah Ustaz, kalau orang itu mati zahirnya dia muslim, zahirnya ya, bagaimana? Apakah dipastikan dia masuk surga? Iya. Kalau saya katakan kalau la ilaha illallahnya itu gak expired di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ya membawa kalimat la ilaha illallah di dunia itu kan di tengah manusia berlakunya. Artinya apa? Di dalam pandangan manusia kita la ilaha illallah. Maka Nabi mengatakan hukum dunia ini berkaitan dengan zahir. Kalau orang itu sudah mengucap la ilaha illallah, muslimlah dia. Gak boleh kita kafirkan, kita keluarkan dari kalimat itu tanpa hujah yang kuat. Gak boleh serampangan mengeluarkan orang dari la ilaha illallah. Kalau dia mengucap la ilaha illallah, ya sudah, kita terima zahirnya. Itu hukum dunia namanya, Pak. Kalau orang lihat periksa KTP-nya bertulis Islam, ya Islam. Gak boleh serampangan kita keluarkan dari Islam itu. Tapi itu ingat, itu hukum dunia. Hukum dunia di mata manusia boleh jadi ya memang Islam, la ilaha illallah. Tapi apakah itu berlaku di hadapan Allah nanti? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Karena ada di sana orang yang punya banyak dosa, bahkan dosanya sejauh mata memandang, saking banyaknya dosanya. Tapi ternyata dia punya kartu la ilaha illallah yang masih berlaku di hadapan Allah. Maka Allah berkata kepadanya, tidak ada kezaliman hari ini, dikeluarkanlah kebaikannya. Ternyata kebaikannya itu adalah dia punya la ilaha illallah. Dia adalah seorang muwahhid, walaupun punya dosa ini orang. Akhirnya dengan kartu itu dia selamat masuk surga. Karena kartunya belum expired. Itu ada di sini, namanya harus ditopol. Ditipangkan dosanya itu dengan kartu la ilaha illallah. Ternyata lebih berat kartu la ilaha illallah. Masuk surga dia. Allah ampuni dosa-dosanya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, tapi di sana ada yang sebaliknya. Nah, ini yang menakutkan ya. Boleh dikatakan ini adalah ayat yang paling menakutkan di dalam kitab Allah. Ngeri itu. Kalau tahunya di sini sih mending. Oh, syirik ini bisa batal lagi dengan saya. Oh, saya tahu kan, aman lah Pak. Kalau masih di dunia. Nah, kalau sudah di hadapan Allah gimana? Ya ceritanya. Dalam surat Al-An'am ayat 22, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang orang-orang yang jatuh dalam syirik tanpa sadar. STS Pak, syirik tanpa sadar. Ini yang gawat ini, ngeri. Bacalah itu. Apa kata Allah? Wa yawma nahsyuruhum jami'an. Dan ingatlah ketika kami kumpulkan mereka semua manusia hari kiamat. Tsumma naqulu lil ladzina asyraku. Kemudian kami katakan kepada orang-orang yang berbuat syirik. Jadi disisihkan bahwa orang-orang yang berbuat syirik. Kemudian Allah berkata kepada
mati bertemu Allah bahwa dosa syirik ini belum bertobat dari Allah katakan kepada mereka, aina syuraka'ukum alladzina kuntum tas'alun, mana dulu sekutu yang kalian sembah selain aku, kalian minta, kalian mohon berdoa kepadanya selain aku, yang kalian jadikan sekutu bagiku, mana? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tantang mereka. Lanjutan ayat ini yang mengerikan. Apa kata Allah? Walam takun fitnatuhum illa qalu. Dan tidak ada musibah yang lebih besar daripada jawaban mereka saat itu. Apa jawaban mereka? Orang-orang ini, wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Demi Allah ya Rabb kami dulu bukan orang musyrik. Nah, di sana orang tahu lah dia menyebutkan Allah, dia memaafkan manusia. Ya, ini jelas-jelas syirik lah ya, penyembahan batu dan lain sebagainya. Nah ini yang mengerikan kalau orang tidak sadar bahwa syirik ini. Apa kata mereka? Wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Demi Allah ya Rabb kami dulu bukan termasuk orang yang musyrik. Nah ini lihat katanya Islam. Ini kan ceritanya hukum di mata Allah, bukan di mata manusia. Ini hukum di mata Allah, bukan di mata manusia. Maka orang ini bersumpah, dia bersumpah, wallahi demi Allah, Rabbina Rabb kami, ma kunna musyrikin. Kami dulu bukan termasuk orang yang musyrik. Apa kata Allah? Tuntur kaifa kadzabu ala muslim. Coba lihat bagaimana mereka berdusta atas diri mereka sendiri. Ini yang menakutkan. Maka saya katakan ini ayat yang paling menakutkan dalam kitab Allah. Ya, maka sungguh-sungguhlah, karena Allah akan menilai kita dari kesungguhan kita juga. Ya, betul-betul kita menghindari dosa-dosa syirik itu dan bertobat kepada Allah, betul-betul memurnikan tauhid kita, sungguh-sungguh kita belajar tauhid. Nah ini kadang-kadang kita mau serius belajar tauhid, kita takut-takuti, nanti begini, nanti begitu. Ini syirik lah, kalau udah cerita-cerita syirik, udah dicurigai. Ya silakan, nanti kita berhadapan dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kewajiban kita cuma menyampaikan aja. Para jemaah yang muliakan Allah, kan banyak kan orang yang takut sekarang bicara tauhid dan syirik, nanti dibilang ini, dibilang itu, wah ketakutan dia. Ya kadang-kadang setan, iblis, ninjau lisan manusia, Pak. Hati-hati, seperti Abu Jahal tadi, dipinjam lisannya sama iblis untuk menghalangi Abu Thalib mengucap la ilaha illallah. Berhasil. Berapa orang sekarang udah saya perlu belajar tauhid. Saya perlu tahu apa itu syirik. Wah ini syirik ini dilarang. Karena itulah orang-orang dulu dikatakan musyrik. Ya, misalnya apa? Bertawassul kepada orang yang sudah mati misalnya. Dan banyak lagi sebenarnya bentuk-bentuk syirik yang harus kita pelajari. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah itu kalau kita serius bicara surga dan serius mau masuk surga, pastikan dulu kita berada di atas kalimat la ilaha illallah dan pastikan kita bersih dari syirik. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 172
tahu ini syirik, nggak tahu ini. Nggak ada alasan, Pak. Nggak ada alasan, nggak tahu. Pertanyaannya adalah, apakah kamu belajar atau tidak? Sudah mencari tahu atau tidak? Sejauh mana usahamu untuk mencari tahu tentang itu? Bukankah kita dikasih akal untuk belajar? Atau taqulu inna masyarakat atau supaya kamu nanti tidak beralasan di hadapanku, kata Allah, sesungguhnya yang berbuat syirik ini adalah nenek moyang kami. Walaupun hazuriyah kami bagi, kami cuma hanyalah keturunan yang datang setelah mereka. Ini dua alasan kuat manusia jatuh dalam syirik, yaitu jahil. Yang kedua, ikut-ikutan alias taklid, ikut aja. Para jemaah itu dua alasan terbesar manusia itu jatuh dalam syirik. Yang pertama jahil, gak mau belajar. Yang kedua ikut-ikutan. Dan Allah mengambil persen tahun itu agar kamu tidak beralasan dengan dua perkara ini di hadapannya. Yakin kita beralasan tidak tahu diterima sama Allah nanti? Yakin alasan kita diterima? Oh, saya cuma ikut-ikutan ya Allah. Dulu di dunia, kenapa kamu ikut-ikutan? Apa yakin diterima? Padahal Allah telah mengambil kesaksian itu dari kita supaya kita tidak beralasan dengan dua alasan ini. Demikian para jemaah yang dimuliakan Allah, itu kalau kita cerita surga. Ya, itu kalau kita ingin cerita surga. Memang kita senang cerita surga, tapi pastikan itu dulu. Ini perkara pertama yang harus kita pastikan. Tanpa ini, ya, gak ada jaminan para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu semua adalah amal hati. Ya. Syahadat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu adalah amal hati. Ya. Syahadat itu amal lisan yang diikuti dengan hati. Iman itu adalah hati. Para jemaah yang perlu kita tata dan perlu kita perbaiki, yang perlu kita kondisikan dengan baik itu adalah hati kita. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, demikian ya. Dengan itu kita berharap ya kita benar-benar ya bisa meraih surga itu. Kita diberi kekuatan hati untuk bisa tetap istiqomah di atas kalimat la ilaha illallah. Seperti yang Allah katakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan, mengikrarkan, menyatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah di atasnya. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka orang-orang yang tidak akan merasa takut dan tidak akan bersedih. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka seperti yang kita katakan tadi, jangan katakan saya sukses sebelum mengamalkan ayat tadi. Kita belum sukses. Nanti ketika kita ya berhasil mengamalkan firman Allah tadi, kita datang menghadap Allah dengan qalbun salim, barulah kita menjadi orang yang sukses sesungguhnya, ya, yang sebenar-benarnya sukses, ya sukses yang hakiki para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah demikian, ya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua di malam yang mulia ini. Kita berharap kepada Allah, karena di malam Lailatul Qadar kata Allah Subhanahu wa taala, fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Pada malam itu, pada Lailatul Qadar diputuskan segala urusan yang maha bijaksana. Ya, urusan dari kami itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan kamilah yang memutus para nabi dan rasul itu. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku lupa hadza, astagfirullah li wa lakum wassalil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Mungkin ada yang masih dipertanyakan? Bapak-bapak atau ya, silakan.
Yang pertama, keutamaan Lailatul Qadar yang sudah disebutkan ya, bahwa dia adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, malam yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan turun malaikat-malaikat yang membawa perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Ya, dan malam ini adalah malam yang Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan doa dan permintaan, dan banyak lagi keutamaan malam Lailatul Qadar itu. Yang itu cuma terjadi sekali dalam setahun, satu malam. Karena kalau kita ibadah, khusus ibadah di 5 malam itu, 5 malam ganjil itu udah berlebihan. Gak berlebihan. Kenapa? Karena masih tersisa 360 malam. Kalau kita ingin terlelap, mau pulas tidur, ada 360 malam sisanya. Silakan, tapi 5 malamnya jangan lewatkan, jangan sampai terluput. 5 malam saja. Ini udah 4 malam ganjil, ini malam keempatnya, malam 27. Itu untuk memotivasi diri kita. Kalau kita merasa berat untuk menghidupkan malam ini dengan ibadah, masih ada 360 malam untuk tertidur pulas, Pak. Silakan. Kurang 360 malam, kurang. Cuma kita korbankan 5, kita korbankan 5 malam saja. Ya, malam ini lele asar ya. Habis ini mungkin pada Quran atau habis ini mau mulai sholat Lailatul Qadar sampai jam 4. Para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Nah itu keutamaan Lailatul Qadar. Yang kedua, manusia itu tidak bisa lepas dari dosa. Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu salah. Semua anak Adam itu berbuat dosa. Itu sebuah keniscayaan. Malaikat juga sudah tahu itu. Ketika Adam diciptakan, malaikat berkata, kenapa kamu ciptakan makhluk yang merusak di muka bumi dan menumpahkan darah, sementara kami beribadah terus, nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Malaikat juga sudah tahu itu, bahwa manusia itu sifatnya itu, ada hawa nafsunya, dan kemudian kekurangan, lemah, itu sifat manusia. Jadi tidak bisa kita bersih dari dosa dan kesalahan. Tidak ada itu. Karena kita bukan nabi yang diberi kemasukan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak bisa lepas dari dosa. Maka dari itu, ya, para jemaah yang dimuliakan Allah, kita diperintahkan untuk banyak-banyak bertaubat minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah, dan berusaha untuk apa? Untuk memperbaiki hati kita. Karena kata Nabi, semua itu tergantung hati. Ala inna fil jasadi mudghah, idza salaha salaha al-jasadu kulluh, wa idza fasada fasada al-jasadu kulluh, ala wahiyul qalb. Hati itu panglima. Nah, tadi kita sebutkan 2 jenis hati. Ada hati pemenang, ada hati pecundang. Ya, perhatikan, lihat hati kita. Apakah hati saya hati pemenang atau pecundang? Yang pecundang tadi, hati pecundang tadi, hatinya tak berdaya melawan musuhnya. Pantang dibisiki sedikit saja, langsung sambar, langsung eksekusi itu. Gak pakai nanti, gak pakai lama. GPL. Lalu urusan-urusan GPL, tidak pakai minggir juga. Ada orang seperti itu, ada. Ya, masih sama-sama buat dosa, tapi kan kadarnya berbeda. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, itulah proses yang harus terus kita lakukan sepanjang hidup. Makanya di malam Lailatul Qadar ini, Nabi mengajarkan kita sebuah doa yang diajarkan Nabi kepada
Memang boleh sih baca doa-doa yang lain, tapi jangan lewatkan doa ini. Jangan lewatkan membaca doa ini. Ini doa khusus malam Lailatul Qadar yang diajarkan Nabi kepada Aisyah. Doanya mungkin gak ada yang gak hafal ya, hafal semua ya. Ada yang belum hafal. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Singkat ya, pendek sih doanya, mudah dihafal. Karena permintaan yang kita sebutkan dalam doa ini juga cuma satu yang kita minta dalam doa itu, gak banyak. Kalau mengikuti kebutuhan keperluan manusia, banyak yang perlu kita minta, betul? Minta ini, minta itu, mau ini, mau itu, banyak sih yang perlu kita minta kepada Allah. Tapi untuk malam Lailatul Qadar ini, Nabi mengarahkan Aisyah kepada doa itu, dan doa itu berisi cuma satu permintaan saja, supaya fokus, bisa lebih khusyuk membacanya, tidak berjabak-jabak hati itu. Apa yang kita minta di situ? Apa yang kita minta? Tidak tahu. Minta apa? Minta maaf. Fa'fu anni, maafkan aku. Itu aja. Nah, kalau urusan minta maaf, maksudnya apa ya? Kalau kita minta maaf, yang kita ingat apa? Hah? Dosa dan kesalahan. Ingat itu. Maka sungguh-sungguhlah minta maaf sama Allah. Kenapa? Karena tanpa maaf Allah, kita nggak bisa masuk surga. Ada satu dosa saja yang belum Allah maafkan, gagal masuk surga. Satu dosa, satu kesalahan, Allah belum maafkan, belum bisa masuk surga. Karena hamba itu masuk surga, bisa masuk surga setelah semua dosa-dosanya diampuni dan dimaafkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada bapak kita itu dikeluarkan dari surga bukan karena banyak kesalahan. Berapa salah? Berapa kesalahan? Cuma satu. Para jemaah yang mulia, cukup dengan satu kesalahan itu untuk menahan kita dari surga tersebut. Maka kita sangat perlu minta maaf sama Allah. Ya, karena dengan itu kita bisa masuk surga pada hari kiamat nanti. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, demikian ya, pentingnya kita membaca doa itu di malam Lailatul Qadar. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, tadi kita katakan semua ibadah itu ini adalah proses ya, untuk menuju pada partai puncak itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan dengan segala persiapan yang kita lakukan ini, ya, kita mudah untuk